Jadi di mana kemudian perempuan ini dipindahkan dari desanya atau dari kampungnya dengan iming-iming gaji besar, pekerjaan mudah, dan banyak iming-iming yang dijanjikan kemudian oleh para calo untuk mereka bisa memberangkatkan para perempuan kita itu, bahkan dibuang ke Irak, di wilayah-wilayah Erbil itu kan dijadikan PSK di sana. Yang di luar, kayak contohnya di Erbil saja, itu ratusan perempuan yang sudah ada di kedutaan misalnya, dan tidak ada yang ngurusin gitu. Bahkan ada yang sudah puluhan tahun tidak dipulangkan. Belum lagi yang berkasus yang di penjara misalnya. Tidak ada yang mendampingin karena saking banyaknya kasus ini di luar. Bisa jadi kasus yang menimpa Bapak siapa yang dari Sumba, Pak Jamaluddin, itu juga banyak terjadi gitu. Kalau mendengar informasi dari teman-teman yang sudah kita pulangkan sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali saya Faris bisa berbincang di sini. Saya sudah diterima dengan sangat baik oleh Ketua Solidaritas Perempuan Mataram, biasanya disingkat SP ya, Solidaritas Perempuan Mataram, Ibu Nurul Utami. Jadi SP sendiri adalah sebuah lembaga yang selama ini konsen dalam melakukan advokasi terhadap isu-isu buruh migran terutama di Lombok. Kita sapa. Assalamualaikum Bu Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Senang bisa ngobrol, ketemu langsung sama kawan-kawan ya. Baik, ya. Ini kan daerah kita, baik Lombok maupun Sumbawa ini kan daerah menjadi kantong untuk migran ya, pekerja migran Indonesia (PMI). Nah, tapi dalam perjalanannya memang banyak sekali kita lihat kasus-kasus yang menimpa buruh migran kita di negara penempatan gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, terutama perempuan memang yang selama ini sering juga kita dengar informasinya bahwa sering bermasalah dan mengalami kasus pidana di negara penempatan gitu. Nah, kalau FP sendiri advokasi apa yang sudah dilakukan gitu terhadap buruh migran kita ini? Ya baik, terima kasih Mas Faris. Saya panggil Mas Faris saja ya. Jadi selama ini SP sebenarnya sudah ada di Lombok, di NTB khususnya sejak 22 tahun yang lalu. Dan konsen isu kami memang adalah isu buruh migran khususnya perempuan. Tetapi kita tidak peduli terhadap buruh migran yang berjenis kelamin laki-laki juga. Tapi fokus kita memang di isu buruh migran perempuan. Selama ini yang sudah kita lakukan selama 22 tahun itu lebih banyak ke mendampingi di kasus-kasus non litigasinya. Tetapi juga sebenarnya konsen kita juga termasuk ke kasus litigasinya, karena kami juga punya pengacara, juga punya lawyer sendiri juga. Tapi kalau khusus di NTB, di Mataram, karena kita belum punya lawyer sendiri, kita juga dibantu oleh kawan-kawan lawyer yang ada di Sekretariat Nasional. Kalau kasus itu dibawa ke jalur litigasi. Nah, kami sendiri kalau kita nyebutnya komunitas ya, komunitas Mataram, SP Komunitas Mataram itu menerima banyak sekali pengaduan. Dalam 1 tahun saja kita bisa menerima puluhan, bahkan sampai terakhir di tahun lalu itu kita dapat pengaduan kasus itu sekitar 25 kasus. Namun karena keterbatasan sumber daya kita, terutama di internal SP Mataram terbatas, sehingga kami akan melakukan advokasi itu bersama jaringan-jaringan kerja kita yang lain. Nah, di NTB sendiri kan banyak sekali organisasi-organisasi perempuan yang juga punya konsen isu bagaimana kemudian membantu kawan-kawan buruh migran ini supaya bisa mendapatkan hak-haknya misalnya. Kemudian mereka juga melakukan kerja-kerja advokasi maupun litigasi maupun non litigasi. Nah, SP sendiri kemudian punya paralegal sebutannya kalau kita untuk kawan-kawan kita yang kita latih, perempuan-perempuan, bahkan ada juga buruh migran yang sudah menjadi korban, katakan itu yang kita kemudian tingkatkan kapasitasnya, kita latih sehingga mereka juga bisa membela dirinya dan juga keluarganya, bahkan teman-temannya yang mengalami persoalan. Nah,
itu kita lakukan dengan training paralegal. Nah, hampir di semua desa wilayah kerja SP Mataram itu ada ada paralegal kita yang kita sudah latih. Mereka kemudian yang menguatkan korban misalnya. Paralegal ini yang kemudian mendampingi keluarganya. Kalau memang keinginannya keluarga kemudian sampai ke jalur litigasi, tetap mereka akan dampingi, tapi juga bersama lawyer kita. Nah, tapi kalau misalnya dia keinginan keluarganya atau keinginan buruh migran itu supaya dia dipulangkan saja, kemudian hak-haknya bisa dia peroleh, kita juga melakukan pendampingan sesuai dengan keinginannya korban dan juga keinginan keluarga. Jadi bukan keinginan kita gitu, sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau mereka misalnya kasus-kasus yang banyak kita dampingi kan sebagian besar adalah trafficking sebenarnya kan. Jadi di mana kemudian perempuan ini dipindahkan dari desanya atau dari kampungnya dengan iming-iming gaji besar, pekerjaan mudah, dan banyak iming-iming yang dijanjikan kemudian oleh para calo untuk mereka bisa memberangkatkan para perempuan kita itu bahkan dibuang ke Irak, di wilayah-wilayah Erbil itu kan dijadikan PSK di sana. Tetapi kemudian kesulitan kita kan ketika kita melapor ke pemerintah, misalnya melaporkan kasus ini ke BP3MI atau ke Disnaker ataupun ke Kemenlu, mereka cenderung mementingkan dokumen dari PMI kita dulu. Nah, sementara kita kan menganggap ini urgent dan harus segera diselamatkan kalau itu menyangkut nyawa. Misalnya dia dikirim ke daerah-daerah konflik di Irak misalnya, kan itu daerah perang. Kesulitan kita di situ gitu, ketika kita melapor kemudian dimintain mana dokumen paspornya. Kalau tidak ada dokumen-dokumen itu kita tidak bisa membantu. Ibarat kita mencari jarum di tengah pasir pantai kayak gitu kadang-kadang yang kita temukan, jadi susah di mana. Nah, cara kita kemudian membangun kerjasama dengan kawan-kawan yang ada di luar, misalnya kan ada jaringan, kawan-kawan punya jaringan kerja di luar misalnya, bisa dengan organisasi yang sama yang sudah punya jaringan kerja atau juga dengan kita komunikasi langsung dengan Kemenlu misalnya. Nah, selama ini yang banyak membantu kami terutama kasus-kasus yang didampingin oleh SP itu di Kemenlu itu Pak Juda. Beliau tuh aware sekali gitu. Meskipun kita teleponnya jam 2 malam misalnya, beliau tetap respon gitu. Kayak kasus kemarin ada salah satu PMI dari KLU yang kita dampingin, yaitu disiksa setiap hari oleh majikannya 24 jam tidak pernah di daerah di Jeddah, saya lupa nama wilayahnya. Hanya saja waktu itu kemudian anak ini tidak diberi akses untuk berkomunikasi, tapi kemudian HP-nya disita, kita kesulitan dia di wilayah mana, tapi kemudian diajarin gitu sama Pak Juda kalau bisa suruh dia supaya dapat telepon atau bisa komunikasi dan share log. Nah, malam itu juga kita ngelapor ke beliau jam 2, jam 5 itu anak ini sudah ditemukan di daerah Jeddah dan KBRI langsung turun menjemput. Nah, kalau kita hanya mengandalkan jalur-jalur ya yang formal gitu, prosesnya akan lama. Sementara yang akan kita urusin ini kan nyawa manusia yang harus segera diselamatkan. Apa yang menyebabkan banyak kasus buruh migran di negara penempatan ini? Iya, kalau kami khusus di SP ya, kita kan masih sebenarnya berjuang bagaimana kemudian Kepmen 260 itu bisa dicabut sebenarnya kan. Karena ketika Kepmen ini tetap berlaku, maka hak orang untuk bekerja di luar negeri kan kita menganalisanya di bacaannya SP sendiri bahwa bekerja itu adalah hak. Orang mau bekerja di mana saja itu haknya dia, tetapi kemudian tugas negara yang harus melindungi warganya yang mau bekerja ini, memberikan perlindungan terhadap warga negara kita yang akan bekerja. Nah, kalau keran ini kemudian ditutup, aksesnya tidak diberikan, sementara mereka kesulitan mendapatkan sumber-sumber hidup di negaranya, di kampungnya sendiri, maka itu kan akan jadi soal juga, sehingga arus berangkatan prosedural itu semakin kencang. Sementara di desa
kerja-kerja calo ini kan kerja-kerja bujuk rayu yang sangat luar biasa ya, di mana janji-janji manis mereka, kemudian keluarganya diberikan uang, misalnya duluan dikasih sebagai tanda jadi atau pinjaman dan sebagainya. Salah satu strategi calo untuk menjerat supaya orang ini harus berangkat, dikasih keluarganya uang 5 juta misalnya, sehingga kalau dia merasa sudah berutang maka mau tidak mau dia harus pergi. Calo ini masih banyak? Sangat banyak. Bahkan kecenderungannya sekarang lebih banyak perempuan yang menjadi calo. Oh, calo Iya. gitu. Dan korbannya perempuan. Korbannya perempuan. Nah, semakin ke sini dari tahun 2019, terutama pasca gempa 2018 kalau nggak salah. Itu kan banyak sekali kemudian perempuan yang kehilangan sumber hidupnya. Oke. Kehilangan pasangannya, pencari nafkah utamanya, dia terpaksa nekat. Kalau kita menyebutnya nekat karena tidak punya keterampilan, keahlian, sementara tuntutan hidupnya tinggi, beban-beban pendidikan, biaya pengasuhan juga semuanya dibebankan ke perempuan. Akhirnya ya salah satu caranya mereka nekat karena janji-janji manis calo tadi, dan mereka dijerat dengan pinjaman-pinjaman itu. Nah, pasca gempa belum selesai tuntas, COVID lagi. Itu kemudian yang dalam bacaan kita itu menjadi penyebab utama kemudian kenapa perempuan ini banyak kemudian yang jadi calo itu sebagian besar adalah orang-orang yang sudah pergi ke luar negeri. Oke, tahu Ya. jalur-jalurnya. Iya, tahu jalur-jalurnya. Macam gitu ya. Dan yang kemudian menjadikan ini juga tidak ada kasus yang kemudian berlanjut ke jalur litigasi. Karena apa? Sebagian besar kemudian perempuan yang sudah menjadi korban ketika sudah bisa kita pulangkan, dia tidak mau lanjut lagi. Sebenarnya kan kita berharap supaya calo ini juga ada efek jera gitu. Ketika dia menjual orang kan kita anggap saja dia menjual, karena trafficking itu memang extraordinary crime ya, crime yang sangat kita sangat harus kita lawan gitu. Nah, ketika ini tidak ada yang melaporkan kasusnya kemudian ke ranah itu, maka kecenderungan akan semakin enak dan semakin banyak calo yang akan merekrut lagi perempuan-perempuan lain ini. Nah, ketika perempuan berhadapan dengan perempuan ini yang jadi soal gitu. Mereka langsung kadang-kadang lebih banyak kasihannya, kemudian janganlah kasihan dia janda misalnya. Dia nyari makan juga, dia juga jadi korban ketika dia dijanjikan oleh calo yang lebih besar ya. Kan ini sebagian besar adalah sindikat-sindikat yang kita hadapi, dan dan sebagian besar sindikat ini sindikat internasional. Oke. Iya, termasuk yang kebanyakan yang dibawa ke wilayah Irak itu kan sindikat internasional yang kita hadapi, dan itu tidak mudah bagi kami gitu. Ketika aparat kita tidak benar-benar serius menangani itu, memutus rantai itu dari akarnya, maka arus pekerja migran perempuan kita yang akan menjadi korban trafficking akan semakin besar. Pekerja migran perempuan dari NTB itu kebanyakan itu dikirim ke Timur Tengah, negara Arab ya. Oke. Nah, ketika kita melakukan analisis ya, kenapa mereka semuanya lebih banyak memilih Timur Tengah? Satu alasannya, kita sama-sama Muslim, kita sama-sama orang Islam, kita agama kita sama sehingga akan lebih mudah beribadah dan sebagainya. Banyak kemudian yang menjadikan mereka itu lebih memilih Saudi Arabia dan negara-negara Arab lainnya. Bahkan ke Turki, banyak yang dijanjikan ke Turki. Tetapi faktanya mereka kemudian dibuang ke negara-negara konflik, Yordan, ke Irak. Kalaupun ke Saudi Arabia kemudian kan tetap aja mereka prosedural jatuhnya, karena Kepmen 260 tahun 2016 itu belum dicabut. Oke. Nah, tetapi arus berangkat PMI kita ini tetap makin kenceng setiap tahun. Nah, data dari BP3MI yang terlapor, kita kan sekarang punya pendaftaran kasus online kan, BP3MI membuka itu. Tetapi tidak semua orang kemudian bisa mengakses. Bahkan cenderung keluarga PMI ini tidak menguasai teknologi ketika mereka diharuskan melapor sendiri, tidak didampingin oleh teman-teman pemerhati atau teman-teman NGO untuk mengakses
ini aplikasi saja mereka belum tahu caranya, dan itu tidak disosialisasikan ke desa atau ke masyarakat. Jadi kita pun yang kawan-kawan NGO ini juga baru tahu gitu, oh ternyata ada hotline pengaduan kasus di BP3MI. Nah, ketika kita mendampingin para buruh migran yang bermasalah ini pun, kita diarahkannya memasukkan laporan itu ke hotline pengaduan itu. Sementara di situ yang harus melapor itu adalah para korban sendiri, bukan kita gitu. Nah, nanti di bukti pengaduan itu yang kemudian akan ditindaklanjutin oleh Kemenlu misalnya. Nah, kalau bicara kasus itu selain human trafficking, apa kasus-kasus yang menonjol yang dihadapi oleh buruh migran di negara penempatan? Sebagian besar memang kekerasan. Kekerasan. Ya, kekerasan fisik, psikis, ya termasuk kekerasan seksual juga. Nah, kecenderungannya kemudian ketika mereka sudah mengalami misalnya pemerkosaan ataupun kekerasan seksual, ketika pulang ke kampungnya kan mereka takut, malu kan? Ya, akhirnya ketika ditawarkan oleh KBRI apakah mau dipulangkan, mereka lebih memilih tinggal tetap di situ. Kemudian dicarikan pekerjaan. Nah, di KBRI sendiri kan tidak semuanya jujur-jujur amat gitu ya orang-orang. Ya kita sebut saja oknum. Nanti oknum ini yang kemudian akan mencarikannya majikan lain lagi atau tempat kerja lain lagi, gitu dicarikan agen lagi. Itu yang terjadi. Kalau tantangan atau hambatan kerja-kerja SP dalam melakukan advokasi selama ini, apa yang paling dirasakan di bawah teman-teman SP ini? Nah, kalau kita sih sebenarnya keinginannya supaya kasus itu selesai sampai ke akarnya kan, tuntas, termasuk juga calo, ada tindakan atau ada efek jera dari calo ini sebagai contoh misalnya, bahwa ketika dia menjual orang, membawa orang ke luar negeri kemudian menjanjikan dengan muluk-muluk tapi kemudian faktanya dia tidak sesuai dengan itu, supaya ada efek jera untuk calo. Nah, harus ada orang atau korban yang berani melaporkan calo ini sampai ke jalur litigasi. Selama ini sangat jarang. Kita bisa lihat di Polda saja kemarin hanya beberapa laporan yang masuk, dan itu pun kalau ditindaklanjuti lagi. Kebanyakan kemudian kasusnya dicabut. Ya tidak, ketika dia sudah mendapatkan misalnya calonya ngasih uang misalnya sesuai tuntutannya korban, misalnya dikasih uang, kemudian cabut laporan, selesai, tidak ada persoalan. Kemudian calo ini akan bergerilya lagi cari mangsa yang lain. Nah, harapan kita sebenarnya informasi-informasi itu bisa sampai ke warga, sampai ke keluarganya korban, keluarga calon-calon PMI yang akan berangkat. Bagaimana bermigrasi dengan aman, bagaimana dia dapat dilindungi dan sebagainya, itu kan harus disampaikan ke calon-calon PMI kita yang ada di desa, khususnya yang sebagai kantong-kantong buruh migran. Nah, tantangan terbesar kita itu karena keterbatasan sumber daya, sumber tenaga kita juga di SP ini kan paralegal, katakan di satu desa hanya 2-3 orang yang kita punya. Tidak bisa kita harapkan kemudian mereka yang akan menyebarkan informasi itu, tidak bisa. Kita harapkan sebenarnya pemerintahlah yang akan melakukan itu sampai ke desa-desa. Sekarang ini kan ada satu desa satu informasi, misalnya satu desa satu pintu satu informasi. Kesitulah sebenarnya harapan terbesar kita, pemerintah desa ini juga menjadikan pusat-pusat informasi bagi pekerja migran kita yang belum maupun yang akan berangkat. Ya, sehingga mereka tahu gitu. Iya. Ketika ini sudah tersebar informasi ini di desa, paling tidak ada yang mengerem ketika dia nekat, misalnya perempuan ini harus pergi ternyata karena dia banyak tuntutan hidup, tapi ketika dia tahu bahwa oh negara ini tidak boleh didatangin karena resiko-resiko ini, oh perusahaan ini yang boleh merekrut karena yang diberikan izin merekrut hanya perusahaan, dan perusahaan-perusahaan yang tidak boleh merekrut ini pun harus diberikan juga informasinya di desa. Karena selama ini yang dikenal kan hanya calo gitu, sementara yang memberangkatkan mereka sama sekali mereka tidak tahu informasi. Perusahaan apa, di mana kantornya, siapa yang kita
cari ketika ada masalah. Kebanyakan kasus-kasus yang kita tanganin, yang kita dampingin itu, mereka tidak punya informasi sama sekali tentang siapa yang memberangkatkan. Mereka hanya kenal calo, berangkat gitu, dan berangkatnya pasti selalu diam-diam. Bahkan pemerintah desa juga tidak tahu kapan berangkat. Ketika kita sampaikan ke pemerintah desa bahwa ada warganya yang ini, selalu yang menjadi jawabannya adalah kami tidak tahu, kami terinformasi. Nah, kita melihat gapnya itu di situ gitu. Ketika pemerintah tidak menyampaikan informasi ini sampai ke desa, bahkan sampai ke kampung, ke dusun, maka selama itulah keran pintu-pintu untuk trafficking maupun pekerja migran kita yang akan berangkat ke luar negeri itu menjadi tetap terbuka. Dan itu diperlukan juga tidak hanya misalnya kan selama ini kita selalu melihat bahkan menganalisa, kita dapatkan bahwa ada ego-ego sektoral di antara pemerintah kita ini, BPMI misalnya nggak akan mau kerjasama misalnya secara ini dengan oh itu tugasnya Disnaker, oh itu tugasnya Kominfo dan sebagainya. Harapan kita sebenarnya kan ada lintas sektor gitu yang bekerja sehingga ini dikeroyok nih desa ini harus begini, sehingga untuk menutup celah-celah keran-keran itu bisa dilakukan. Oke. Nah, bayangkan kalau misalnya BP3MI kita datangin, dia bilang kita hanya punya 2 kali support anggaran untuk sosialisasi dalam 1 tahun. Alasannya klise, anggaran lagi gitu. Nah, ketika kemudian Disnaker juga begitu gitu. Nah, seandainya bermimpi juga gitu, gimana kalau lintas sektor ini bisa bekerja secara bersama-sama. Maka di bayangan kita bahwa apa yang terjadi sekarang ini, semakin meningkatnya kasus trafficking itu kemungkinannya akan lebih berkurang atau bahkan bisa jadi zero trafficking gitu kan. Itu kan mimpi-mimpi kita semua harus begitu. Kalau bicara program pemerintah provinsi, ada programnya zero unprocedural ya. Ya, itu. Itu bisa terwujud kalau apa syarat-syarat yang harus dijelaskan zero unprocedural itu? Kalau di bacaan kami informasi itu harus sampai ke ranah terkecil di desa. Kalaupun misalnya di desa sudah ada, bila perlu sampai di dusun-dusun. Karena SP sendiri kan bekerjanya dari dusun juga. Ketika misalnya di satu desa kita sudah bisa mendampingin atau memulangkan pekerja migran perempuan, itu kan kita tidak lepaskan begitu saja ketika dia sudah pulang. Kita dampingin terus, kita beri peningkatan kapasitas, pemahaman sampai keluarganya semua, bahkan juga menjadi paralegal kita gitu. Jadi ketika ini informasi ini dia sampaikan ke keluarganya, kemudian dia sampaikan ke tetangganya dan sebagainya, ada remnya ketika mereka mau berangkat melalui unprocedural. Alasan mereka kan kalau lewat prosedural itu lama, mereka nggak sabaran, apalagi yang selama ini yang banyak berangkat ke luar negeri perempuan kita itu adalah rata-rata karena alasan ekonomi. Mereka terjerat hutang, kemudian tidak berani tinggal di kampungnya, bahkan itu satu. Kemudian ada juga yang banyak yang kita dapatkan yang kita dampingin itu adalah korban dari KDRT. Jadi perempuan tuh akhirnya nekat mau keluar dari desanya, mau keluar sehingga dia tidak lagi mengalami yang namanya KDRT itu. Salah satu cara dia untuk keluar dari persoalannya itu adalah nekat ke luar negeri tanpa pemahaman, tanpa ilmu, ya, tanpa keterampilan. Kita bisa bayangkan kalau dia tidak mengerti bahasa saja. Nah, apa yang akan terjadi terhadap mereka? Itu yang sosialisasi, edukasi dan semuanya itu harus sampai ke desa. Karena kan kantong-kantong buruh migran kita itu kan di desa. Nah, kita selama ini kan melakukan juga namanya diskusi-diskusi kampung ya. Kalau kita di SP sendiri menyebutnya diskusi berugak feminis kita bilang ya. Jadi sasaran kita adalah para calon buruh migran atau mantan buruh migran
yang pernah menjadi korban dan pernah menjadi ke luar negeri. Itu yang kita tingkatkan kapasitas dan pemahamannya, bagaimana dia bisa mengadvokasi dirinya, keluarganya, tetangganya, bahkan warganya. Nah sekarang ini kita sudah punya di 3 desa ya, 3 desa itu ada pusat informasi, pusat pengaduan, dan pusat belajar bagi pekerja migran kita yang kita sebutkan tadi. Jadi mereka akan mendesak bagaimana kemudian pemerintah desa itu memberikan perlindungan terhadap perempuan kita yang akan bermigrasi maupun yang sudah bermigrasi dan akan kembali lagi. Nah, desakan-desakan ini kan sebenarnya harapan kita tidak hanya dilakukan oleh yang di desa, tetapi juga di level kabupaten, bahkan di level provinsi. Kalau dulu ada Perda nomor 1 tahun 2016, dan kalau sekarang kan itu sudah ruhnya sudah tidak sesuai lagi dengan situasi sekarang. Dengan adanya Undang-Undang PMI nomor 18 tahun 2017, ini sudah tidak matching lagi Perda ini. Desakan kita para kawan-kawan NGO kan bagaimana adanya lahir Perda yang bisa melindungi PMI kita gitu. Bagaimana daerah itu menyambut lahirnya Undang-Undang PMI nomor 18 tahun 2017 ini. Itu desakan-desakan kita. Tapi sampai hari ini informasi terakhir kita dapat katanya sudah ada usulan di Dewan yang kemudian membuat draftnya. Nah, ruang kita untuk memberi masukan itu yang kita belum dapat gitu. Bagaimana kawan-kawan NGO terutama para pemerhati PMI kita itu bisa terlibat di dalam penyusunan perda itu. Karena kan yang kawan-kawan ini sebagian besar karena sering mendampingin kasus, kemudian sering juga bertemu dengan kawan-kawan buruh migran di desa, paling tidak lebih banyak tahu informasi tentang bagaimana pekerja migran kita. Jadi apa yang kebutuhan-kebutuhan mereka itu yang harus dimuat juga di dalam perda itu. Bagaimana pemerintah ini benar-benar secara komprehensif melindungi pekerja migran kita. Baik, yang terakhir ini saya ingin komentar dari Tua soal kasus yang teranyar di Sumbawa. Jamaluddin bin Wahab yang 41 tahun diponis seumur hidup sebenarnya di Malaysia setelah berkasus di awal tahun 80-an silam, sekarang dilepaskan gitu. Nah, saya jadi berpikir jangan-jangan ada yang lain seperti beliau yang sedang berkasus seperti itu. Selama ini sebenarnya informasi dari teman-teman buruh migran perempuan sendiri yang di luar, kayak contohnya di Erbil saja, itu ratusan perempuan yang sudah ada di kedutaan misalnya, dan tidak ada yang ngurusin gitu. Bahkan ada yang sudah puluhan tahun tidak dipulangkan. Belum lagi yang berkasus yang di penjara misalnya. Tidak ada yang mendampingin. Nah, ketika kita coba komunikasikan, misalnya kalau kawan-kawan ini sudah ada informasi, kita kan biasanya langsung ke BP3MI atau ke Kemenlu. Nah, ketika untuk mengurus itu saja dijawab kita dijawab tuh anggaran kita tidak cukup, Bu. Ini bukan soal puluhan katanya, ratusan bahkan ribuan warga kita yang harus kita urusin di luar negeri. Karena saking banyaknya kasus ini di luar. Bisa jadi kasus yang menimpa Bapak siapa yang dari Sumba, Pak Jamaluddin, itu juga banyak terjadi gitu. Kalau mendengar informasi dari teman-teman yang sudah kita pulangkan sangat banyak. Bahkan kemarin ini terakhir kita juga sudah berhasil memulangkan dari Danger, namanya Bu Nur Hayati. Itu sampai dia sengaja bayar polisi untuk nangkep dia supaya dia dipenjara gitu, supaya dia cepat bisa dipulangkan. Tetapi naas bagi dia, ternyata dia bayar polisi, bahkan dia yang dituduh balik gitu, menyogok polisi. Akhirnya dia tambah lama lagi di penjara di situ. Nggak ada yang ngurusin awalnya, tapi ketika kemudian kita berusaha membantu dia karena anaknya yang melapor ke kita langsung tindak lanjutin. Menurut informasi beliau, banyak Bu, di penjara tempat saya itu ribuan pekerja migran kita yang sudah ditahan di penjara tapi tidak ada yang ngurusin katanya. Itu kondisinya di luar. Iya. Baik. Banyak sangat. Terakhir ada saran kepada pemerintah agar
jangan ada lagi pemberangkatan secara ilegal dan jangan ada lagi atau bisa dikurangi semaksimal mungkin kasus-kasus bermigran di luar negeri. Kenapa saran? Ya, kalau kita sih seperti tadi SP kan bacaannya itu bahwa bekerja itu adalah hak. Oke. Ya, ketika pemerintah kemudian menutup keran ini dengan adanya Kepmen 260 tahun 2015 dengan alasan karena banyaknya kasus, itu kan artinya bahwa menghilangkan haknya orang untuk bekerja ke luar negeri, sementara di kampungnya sendiri sumber-sumber hidupnya sudah sangat tidak bisa dia andalkan untuk hidup. Contoh misalnya alih fungsi lahan saja, itu kan bisa 1 hektar lahan dialih fungsikan, itu kan menghilangkan sumber hidup perempuan petani misalnya atau buruh tani. Kalau 10 tahun yang lalu Rembige ini kita masih lihat perempuan berbaris pergi mepes, pergi lowong, ya. Sekarang sudah tidak ada lagi dan itu puluhan banyaknya. Bayangkan kalau 1 hektar lahan kemudian hilang, ketika tidak diatur tata ruang, tidak diatur tata kelola lahan ini, berapa ribu perempuan yang akan kehilangan sumber-sumber hidupnya. Dan itu siapa yang bertanggung jawab gitu kan, otomatis kita akan menuntut negara untuk memberikan dia ruang-ruang hidup dan sumber-sumber hidup. Ketika ini tidak selesai, maka tetap arus orang bekerja ke luar negeri dengan tanpa skill itu akan tetap jalan, tetap akan selama calo ini juga tetap menjanjikan yang indah-indah dan muluk-muluk, maka tetap keran itu akan terbuka untuk mereka berangkat secara prosedural. Harapan kita sebenarnya tidak hanya ada moratorium, tetapi ada solusi dari persoalan ini sehingga mereka tetap bisa bekerja ke luar negeri kemanapun mereka mau bekerja. Yang penting adalah perlindungan kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya. Beda kasus misalnya kayak kasus buruh Filipina kan, bagaimana perlindungan negaranya sangat kuat sehingga mereka terlindungi ketika bekerja di luar negeri. Harapan kita sih itu supaya mereka juga mendapat perlindungan yang komprehensif dari negara. Ketika mereka berkasus, ada kekuatan tangan negara yang akan ikut campur di dalam persoalan mereka. Kalau selama ini kan masih sangat lemah dalam bacaan kita gitu. Kehadiran negara. Contoh di daerah saja sekarang, perda saja kan susah banget gitu kita mendorongnya, kawan-kawan bagaimana bekerja semua sebenarnya kita gitu, bagaimana supaya perda perlindungan ini bisa ada, kemudian betul-betul diterapkan dan bisa juga menjadi alat negara untuk melindungi warga negaranya. Baik, ini sudah panjang lebar dijelaskan oleh Ketua Solidaritas Perempuan Mataram, Nurul Utami. Jadi menarik sekali perbincangan kita terkait dengan isu-isu buruh migran, terutama di Pulau Lombok. Tentunya semua saran-saran tadi semoga bisa didengar oleh para pihak sehingga kita sebagai daerah kantong buruh migran itu semakin baik ke depannya. Terima kasih sekali lagi Nurul Utami, Ketua SP Mataram. Demikian perbincangan kami, kawan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.